Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa dalam podcast kita, Podcast Yes yang Entrepreneur School SMK Negeri 6 Yogyakarta. Kami hadir. Udan, apa kabar Udan? Baik, kita berpakaian seperti ini hari ini dalam rangka apa ini tadi? Ngajeking ingkang kaping 277 Ngayogyakarta jadi istimewa kota kita juga akan sedikit membedah tentang buku kita ya. Mungkin bisa ini berjudul Meneladani Rasulullah Berbekal Ilmu Padi. Mungkin bisa saya sampaikan sedikit gambaran tentang buku ini. Dalam buku berjudul Meneladani Rasulullah Berbekal romantik kedua dan di pribadi yang kehidupan sehari-hari Rasul Sallallahu alaihi wasallam. 4 dan pada putus kenikmat merasa termotivasi untuk mencontoh pola hidup dan ibadah Rasulullah SAW. Selanjutnya dengan spirit itu kita dibawa pada pribadi yang tawaduk seperti ilmu padi melalui pengayaan kisah-kisah sahabat yang penuh suri teladan. Jadi demikian pemirsa buku kita ini kita tulis saya Anggo dan Pak Furdan. Iya. Ini Pak Furdan buku yang ketiga nggih. Iya, soalnya ini buku yang ketiga Pak Anggo. Buku yang ketiga. Yang pertama itu tahun yang lalu sampai yang kedua. Ini untuk tahun ini 2023 bulan Juni kemarin, jadi kita terbitin ya buku ini. Ini buku yang ketiga bagi saya, bagi Pak Anggo yang keberapa ini? Ini buku ketiga juga, tapi yang buku pertama kedua buku kumpulan ya, jadi kolektif ya, peroyokan penulisnya ya, peroyokan. Kayak intinya baik pemirsa ya, ini jadi buku ini sengaja kita tulis berdua saya dengan Pak Anggoro karena berdasarkan pada pengalaman saat pandemi. Ketika pandemi kan kita banyak kan WFH ya. Sehingga ketika itu juga dunia dakwah tidak banyak ada tatap muka. Demikian juga ketika kita tidak bisa bertemu dengan para audien atau jamaah, maka banyakkan dari ceramah-ceramah yang saya lakukan secara online. Kemudian kendalanya kalau secara online itu kalau tidak dikonsep matang itu pasti akan banyak melantur kemana-mana, sehingga perlu kita tulis, kita sampaikan dengan skema yang tepat. Maka ketika tulisan-tulisan itu terkumpul, rasanya sayang kalau dibiarkan, apalagi nanti pandemi menjadi suatu kenangan yang tidak terlupakan sehingga buku itu kita abadikan sebagai oleh-oleh pandemi. Juga kemudian tadi kita mangeti ngadeking negari Ngayogyakarta di
Ati ningkat. Ingat, Nggih. yang istimewa, makanya Nggih. juga persembahan istimewa Nggih. dari kita berdua ya Pak Guru ya. Tepat ya Itu yang momennya. melatar belakangi Nggih. itu Pak Guru. Nggih. Baik. Kalau Pak Guru sendiri secara kenapa menulis tentang kisah Rasulullah selama 24 jam? Nggih. Ya mungkin nggak jauh dari Pak Furdan nggih. Kemarin juga di masa pandemi Covid itu banyak sekali banyak sekali podcast, banyak sekali webinar, banyak sekali kuliah-kuliah online. Nah ini saya temukan mungkin bersama juga dengan Pak Furdan ya, kemarin kita ngikuti bareng. Menarik sekali ya membahas keseharian Rasulullah itu selama 24 jam, dibahas jam per jam. Nah sehingga saya ikuti kok menarik, dan itu tadi kok kalau tidak diabadikan, kalau tidak didokumentasikan ya eman-eman ya akan hilang, kita memori kita terbatas, saya perlu kita tulis kembali. Nah sehingga ya, melahirkan buku ini dengan dua judul, dua materi yang dijadikan satu. Nah ini kira-kira akan saling melengkapi ternyata. Oke. Baik, kita lanjut ke masalah berikutnya, Pak. Kira-kira, secara keseluruhan isinya apa ini, Pak? Buku panjenengan Kalau itu? buku yang kedua, jadi secara keseluruhan bersih tentang materi-materi ceramah. Cuma kita buat dalam bentuk yang agak menarik supaya ada keinginan untuk membacanya. Misalkan dari segi judulnya kita buat misalkan terpaksa masuk surga. Oh iya, itu tadi ya. Kadang orang tuh masuk surga itu suatu hal yang berat Iya. tapi kadang-kadang orang itu harus terpaksa masuk surga. Harus dipaksa, dikondisikan. Karena masuk surga itu sebenarnya sangat mudah sekali. Gitu. Rasulullah sudah memberikan kuncinya, tetapi gitu, tidak gitu. juga memberikan kunci neraka. Iya, Memberikan kunci betul. surga, bukan Betul, kunci betul. neraka. Kalau sampai tidak masuk surga itu Iya, kebangetan ya. Udah dikasih kunci nggak mau pakai ya. Artinya jalan masuk surga sudah ada, sudah tahu. Sedangkan jalan masuk neraka kan tidak diberitahu oleh Rasulullah. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kita tuh terpaksa masuk surga. Iya. Ya, itu ada banyak tulisan yang di situ. Misalkan tentang ilmu padi tadi itu, kita ketika online kita kan kadang tidak punya daya apa-apa menghadapi yang virus yang kecil. Ternyata manusia itu harus semakin banyak ilmunya, semakin merendahkan diri. Karena ternyata kita lemah sekali. Kalau dari Pak Anggur sendiri, dari latar belakang penulisan kisah Rasulullah, sebenarnya ada hal yang menarik, jadi pokok dalam buku Kalau menurut saya ya semua bagian menarik, semua bagian ada sisi-sisi sisi-sisi kenabiannya, sisi-sisi humanismenya, sisi-sisi Rasulullah sebagai manusia, ya manusiawi perbuatannya gitu. Tapi ya di antara yang menarik tadi saya kok mendapat kesan lebih ya tentang romantisme beliau, Pak Hujan. Banyak menarik itu. Ya, jadi ternyata beliau itu di sela-sela kepadatan kegiatan, di sela-sela ibadah beliau, di sela-sela kepemimpinan beliau sampai memimpin sendiri perang, itu ternyata ada sisi romantismenya yang tidak terlupakan, Pak Medan. Itu Pak Anggono menuliskan secara detail dari jam per jam ya. Jadi kita kita tuliskan, kita uraikan dengan penunjuk skala waktu itu supaya kita lebih dapat mendapatkan gambaran real, bisa menggambarkan, ditarik ke masa sekarang. Kira-kira kalau jam segini Rasulullah sedang apa ya? Nah itu. Tapi itu gambaran secara umum ya, tidak setiap hari seperti itu kan mungkin ya. Rata-rata dari rata-rata dari jam sekian sampai sekian itu kegiatan Rasulullah ini, dari jam sekian sampai sekian itu rata-rata seperti ini. Jadi kalau
apa ya, seperti sehingga benar-benar kita bisa meneladani nggih, sebenarnya dari segi itu ya. nggih, jadi teladannya. Bagaimana beliau mengatur ibadahnya, Nggih. mengabdi pada umat, Nggih, pada betul, agama. betul, 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 Yang Pak Rifan. paling pokok yang ditekankan tadi pada romantisme pada keluarga ya. Nggih, kalau saya kok kesannya lebih ke itu nggih. Ya tidak menafikan yang lain ibadahnya apa kepemimpinan beliau, tapi yang menurut saya kok apa Mungkin ya? kebanyakan orang tertarik itu ya, sehingga banyak lagu misalkan Nah, Aisyah ya, betul. Aisyah romantisme, Nggih. cintamu pada Iya, Nabi gitu ya. betul. Nah, itu mungkin juga yang menginspirasi lagu-lagu seperti itu ditarik kisah beliau dari apa segi itu nggih. Ya. Kalau dari buku yang saya tulis itu kebanyakan saya mengungkap kepada hal yang sering ada di masyarakat tapi kadang tidak diperhatikan. Misalkan gini Pak, kita tahu kalau kadang-kadang orang itu dikenal karena perbuatannya. Misalkan kalau di tempat saya itu ada namanya Mbah Karto. Mbah Karto itu sukanya tiap hari angon bebek, maka dia terkenal dengan Karto bebek. Nggih. Nah, itu kalau kita ibaratkan pepatah kan, gajah mati meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang. Nah, Nggih. kemudian manusia itu kalau besok mati mau apa yang ditinggalkan gitu. Gitu, Sehingga nggih. di situ kadang saya tulis bahwa setiap orang itu harusnya bermanfaat. Ya. Kalau manfaatnya itu maka meninggalkan jejak yang baik itu penting sekali. Nggih. Dan buku itu ada juga saya tulis seperti itu. Sehingga nanti ketika kita sudah tidak ada, sangat celaka sekali kalau kita dikenal karena keburukan kita. Misalkan ada juga di tempat saya itu namanya Udin Otok, karena dulu masa hidupnya main otok. Ya main otok gitu kan, kasihan lah. Jadi seumur dunia kan dikenal yang sudah baik. Tapi Terkenal kita lampir. kan- iya. Jelek. Kalau kita kan beruntung misalkan, wah itu dikenal sebagai Pak Ketua Takmes, sebagai Pak Mutin, sebagai Pak Ustadz itu kan. Nah itu yang harus kita jangankan dalam hidup, karena setiap orang akan dikenal dengan perbuatannya Pak. Jadi saya tulis kadang-kadang orang tidak memperhatikan. Betul. Ternyata perbuatan sehari-hari itu bisa menjadi kenangan kita sepanjang masa. Gitu Pak. Jalan husnul khotimahnya nggih. Iya, husnul khotimahnya. Betul. Nggih, kadang-kadang Kalau kita. dalam buku yang saya baca dari Pak Anggoro itu yang paling saya suka ketika Rasulullah itu mengatur dari jam ke jam, kemudian dia masih sempat istirahat, masih sempat bercanda, bermain. Yang kedua ketika mengatur dia tidur itu luar biasa. Saya baca misalkan Rasulullah setiap selesai sholat isya, kalau tidak ada acara dia langsung tidur. Iya. Ya. Karena kan dia diperintahkan Allah bangun di 2/3 malam. Kalau di Al-Quran bagi Rasulullah itu wajib, kalau bagi kita kan sunnah gitu ya. Kalau kita hitung 2/3 malam kan malam dimulai dari jam 6 sampai jam 4 misalkan, berarti 8 jam ya, berarti kalau 2/3-nya sekitar 6 jam, berarti dari jam 6 sampai jam 11 atau jam 12 dia sudah bangun sampai pagi. Itu luar biasa. Kalau kita mungkin orang-orang seperti kita mungkin tidak kuat juga itu. Mungkin itu ya dari buku kita berdua yang bisa menjadi daya tarik untuk pemirsa Dan yang bisa kita sampaikan lagi apa Pak Anggoro dari penulisan buku kita ini? Mungkin kalau prinsip dasar-dasarnya sudah tersampaikan tadi nggih. Mungkin untuk kelanjutan buku ini mungkin ada kelanjutannya atau Pak Furdan punya punya proyek buku lain? Sebenarnya kalau menulis buku itu seperti tadi Pak Anggoro, ingin meninggalkan jejak yang baik. Itu jadi ada pepatah, jangan meninggal sebelum menulis. Karena kita akan dikenang kalau sekedar dari umur kita itu sangat pendek. Tapi kalau dari buku kita bisa jadi lama sekali. Misalkan Hamka udah berapa tahun meninggal tapi bukunya masih juga. Insya Allah itu jadi amal soleh juga. Dari itu maka kita kadang-kadang berkeinginan kuat kalau bisa ya setahun satu buku gitu, targetnya setahun satu buku. Kalau ini buku yang ketiga berarti bukan berarti ya udah 3 tahun, saya baru saja nulis ya, berarti ini tahun kedua saya nulis sudah ada 3 buku. Alhamdulillah. Itu proyeknya gitu Pak. Dan targetnya tercapai nggih. Selain dari target tadi ada tujuan mulianya nggih, meninggalkan jejak yang baik yang istilahnya
umur kita itu terbatas, yang akan mengabadikan umur kita itu ya karya kita, kurang lebih seperti itu. Perbuatan kita, karya kita. Kalau wah sangat celaka kalau kita besok mati yang dikenal kejelekan kita. Dan sangat beruntung sekali kalau kita sudah tidak ada yang dikenal kebaikan kita. Itu yang jadi modal kita bagaimana harus menulis. Kemudian kalau kira-kira apa Pak tantangan ke depan dalam penulisan buku? Sudah dapat judul kah? Buku ini sebenarnya bisa berlanjut terus karena kan intinya ceramah ya, ceramah yang gitu. dari hari-hari. Saya sampai sekarang masih juga mengisi beberapa majelis taklim. Kalau itu misalkan kita konsep yang baik, kemudian kita bukukan, itu pasti akan tiap tahun bisa terbit buku. Buku saya yang pertama memang berisi kumpulan puisi, walaupun puisi itu juga nasihat ya, puisi tentang nasihat. Tapi ini betul-betul nasihat yang kita berikan pada jemaah forum pengajian ya. Kalau sekarang kadang-kadang kita menuliskan materi ceramah itu tidak sempat, jadi kita hanya memenang. Tapi kalau misalkan konsep secara umum bisa kita jadikan buku itu. Jadi apa luas idenya tak terbatas kalau diambil dari materi pengajian. Seperti Pak Anggoro kalau misalkan secara online mengikuti kuliah online kemudian jadi buku, bahkan Pak Anggoro melihat sesuatu pun bisa jadikan buku ya, ide menulis buku. Nah, salah satu triknya juga kita menulis bersama-sama karena kalau sendiri-sendiri 20 halaman itu bisa lama sekali. Kita berdua aja paling 120 halaman ya. Ya, maklum masih pemula. Masih pemula, masih belajar. Yang penting kita terus bergerak, terus maju, terus sedikit demi sedikit mengumpulkan materi. Nanti suatu ketika kok ketemu benang merahnya, nanti bisa berkarya bareng ya. Kalau kita ambil kesimpulan dari penulisan buku ini, kira-kira yang menjadi pokok bahasan dari buku Pak Anggoro tentang meneladani Rasulullah itu yang bagaimana? Kalau menurut saya meneladani Rasulullah itu ya mencontoh kehidupan sehari-hari Rasulullah dari segi apapun, dari sisi apapun, tapi ya semampu kita, sebisa kita. Kadar kemampuan kita kan masing-masing berbeda ya. Mungkin saya baru bisa 5%, 10%, orang lain sudah bisa 50%. Nah ini ya sekadarnya dulu. Yang penting meningkat, yang penting istiqomah mulai dari sedikit. Kemudian dengan meneladani Rasulullah tadi ya, yang menjadi salah satu goal kita, tujuan kita yang menjadi ya pribadi yang tawadhu, pribadi yang tunduk, pribadi yang berserah diri pada Allah, pada Sang Pencipta ya. Siapapun kita, kedudukan apapun kita, kalau kita merasa bukan hamba, merasa posisi kita yang perlu dihormati, tidak pernah memposisikan diri kita pada posisi yang rendah, seperti halnya filosofi sujud kita, kepala kita lebih rendah dari pantat kita, maaf ya. Nah itu ya kita nanti juga akan menjadi orang yang sombong ya. Orang yang sombong itu tidak bisa mencium baunya surga itu kan. Kira-kira seperti itu Pak kalau menurut saya. Berarti semakin orang itu harusnya semakin menghamba pada Allah, semakin dekat pada Allah. Dia seperti padi itu ya Pak. Makin menunduk bukan karena beban berat, tapi karena perasaan kita harus merasa bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Menunjukkan hal yang luar biasa sebenarnya bagi kehidupan kita. Maka kadang-kadang orang itu merasa kalau sudah tinggi lupa pada yang di bawah. Nah itu yang bahaya kadang-kadang. Sehingga dia menegakkan kepala. Biasanya kalau padi itu tegak malah kosong. Kenapa dia makan ilmu padi tadi?
Nggih. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini, Pak. Nggih, baik Pak Burjan, itu pemirsa yang kita obrolkan hari ini bertepat. Oh iya Pak Anggoro, Nggih, jangan nggih. lupa ini bisa dipesan. Oh, bisa iya, iya, melalui Instagramnya Pak Anggoro atau Pak Burjan. Nggih, Nah, bisa di bisa. Burjan Rahmadi, atau insya Allah nanti akan kita tulis linknya di deskripsi ya. Nggih. Deskripsi. Nggih. Jadi buku ini cetakan pertama alhamdulillah sudah habis ya. Selot ya. Selot ya. Selot, nggih. Dan nanti insya Allah kita akan cetakan yang kedua jika pemesannya cukup banyak. Pak. Nggih, Ya. ya. Itu mungkin pesan dari kami. Silahkan bisa membaca buku ini melalui tadi link yang sudah disampaikan Pak Burjan. Mungkin itu pemirsa yang bisa kita sampaikan tentang bedah buku hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Salam hormat dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.